Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Putu Putri Ayu Tanjung Sari yang akan menceritakan kalian tentang cerita rakyat Nusantara dengan judul Batu Menangis. Simak baik-baik ya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh sekali dari pedesaan, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya. Anak perempuannya memiliki paras wajah yang sangat cantik jelita. Dan sang ibu seringkali membanggakan dan memuji kecantikannya. Namun, meski sang anak terlihat cantik dan hampir sempurna, sebenarnya ia adalah anak yang sangat pemalas. Ia tidak pernah mau membantu ibunya bekerja. Dan ditambah lagi, dia adalah seorang anak yang sangat manja. Semua permintaannya harus segera dikabulkan. Padahal mereka hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan. Setiap hari, sang ibu harus banting tulang dan bekerja keras untuk memenuhi segala keinginan anaknya. Lalu, di suatu hari, sang ibu mengajak anaknya untuk berbelanja ke pasar. Jarak pasar dan rumahnya sangat jauh. Di sepanjang perjalanan, sang anak menemui banyak sekali orang yang terpesona pada kecantikannya. Ia memakai baju yang sangat cantik dan terlihat layaknya baju-baju mahal. Sedangkan sang ibu yang berjalan di belakang memakai baju yang lusuh, kotor, layaknya seorang pesuruh. Karena letak rumah mereka yang jauh sekali dari masyarakat, kehidupan mereka tidak diketahui oleh orang-orang di sana. Saat mereka memasuki desa, semua orang terpesona pada sang anak. Ada banyak sekali pemuda yang datang menghampirinya hanya untuk menatap wajahnya. Tapi mereka masih sangat penasaran dan bertanya-tanya pada siapa wanita tua yang ada di belakang itu. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu? Apakah itu ibumu? Tanya seorang pemuda. Tentu saja bukan, dia adalah pembantuku. Jawab sang anak dengan sangat sombong. Setiap kali ada yang bertanya, ia selalu menjawabnya dengan seperti itu. Pada awalnya, hal ini tidak menyakiti hati sang ibu. Namun, karena hal ini terjadi secara berulang-ulang, akhirnya sang ibu merasa sakit hati oleh sang anak. Dan ia memutuskan untuk duduk dan berhenti sejenak. Ia meneteskan air matanya. Ibu, kenapa? Ayo kita lanjutkan perjalanan. Jarak pasar dari sini kan masih sangat jauh. Bentak sang anak pada ibunya. Sang anak sempat bertanya beberapa kali, tapi sang ibu tidak menjawabnya sama sekali. Sang ibu justru mengangkat tangannya seraya berdoa. Ya Tuhan, ampunilah hambamu ini. Ampunilah hambamu yang
yang sangat lemah ini. Maafkan hamba-Mu yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang sangat angkuh. Hukumlah anak durhaka itu, Tuhan. Ucap sang ibu sambil meneteskan air matanya. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan sangat gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh sang anak berubah menjadi batu. Kakinya menjadi kaku dan berubah menjadi batu. Sang anak memohon kepada ibunya untuk mengampuninya dan menghentikan semua yang sudah terjadi. Tapi sang ibu hanya menangis karena merasa tersakiti oleh sang anak. Sang anak terus memohon kepada ibunya, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepala sang anak berubah menjadi batu, sang anak memohon kepada ibunya dan menyesali perbuatannya. Dan semua orang di desa menyaksikan peristiwa itu. Saat tubuhnya berubah menjadi batu, kedua matanya masih mengeluarkan air mata. Layaknya seseorang yang sedang menangis. Maka dari itu, semua masyarakat menyebutnya dengan batu menangis. Dari cerita yang sudah saya ceritakan, kita bisa mengambil pesan moralnya, yaitu kita sebagai anak tidak boleh menyakiti hati orang tua. Kita harus senantiasa menyayangi dan menghargai mereka. Karena doa dari orang tua adalah doa yang senantiasa didengar oleh Tuhan. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi dan memotivasi bagi teman-teman semua. Om Santi 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 Om.